negara superpower. Kendali atas energi membuat Amerika menjadi juara dunia karena energinya adalah oil and gas. Amerika sejak tahun 70-an pengendalinya, terutama mengendalikan transaksinya selain kendali teknologi dan distribusinya. Kemudian dunia coba digeser ke non-fuel oil atau bukan minyak dan gas. Salah satunya Tiongkok yang coba saingin Amerika dalam kendali energi di luar minyak bumi. Pejuang-pejuang non-fuel oil ini akan membangun sumber energi bukan lagi berbasis oil and gas, tetapi baterai sebagai penyimpan dengan solar panel, tenaga air, tenaga angin, panas bumi, dan tenaga nuklir sebagai pembangkitnya. Sekali lagi, kita ingatkan kalau Indonesia mau jadi negara superpower, Indonesia harus punya sesuatu yang didominasi sebagai alat tekan. Sungguh, menjadi negara superpower wajib ada yang didominasi terutama kekuatan militer dan punya banyak alat penekan. Amerika itu militernya terkuat di dunia sebagai alat tekan, punya teroris sebagai alat tekan, lalu punya dolar sebagai alat tekan juga, punya hutang sebagai alat tekan juga, punya multilateral organisasi seperti PBB, IMF, dan lain sebagainya sebagai alat tekan juga. Kemudian tujuan New Mind bernegara adalah ingin membuat Indonesia menjadi negara superpower. Tujuan Old Mind bernegara adalah mengelola anggaran dan rebutan anggaran. Mek ngono tok. Mentalnya yaitu cuman bisa rebutan anggaran, terus mau berkuasa lagi 2024 dan rakyatnya hebat lagi. Masih terpesona sama Old Mind. Kok iso yo? Sungguh Old Mind ya Old Mind. Bahkan kalau nanti oposisi yang menang tetap otaknya hanya membagi-bagi anggaran yang 1.700 triliun APBN doang. Itu aja yang direbutkan dan fulus itu dibagi-bagi geng Senayan dan geng pejabat kroni mereka nanti. Sekedar mengingat 1.700 triliun setahun anggaran negara atau senilai 130 billion dolar itu sama dengan 500 perusahaan yang ada di Forbes, alias ada 500 perusahaan di dunia ini yang omset per tahunnya atau nilainya lebih dari 130 billion dolar. GE misalnya, omsetnya 250 billion dolar, lebih besar dari APBN Indonesia, dan untuk mengelolanya hanya perlu seorang CEO, bukan presiden. Bahkan tidak harus membelah dua negara, bukan harus membelah kampret, cebong, kadal gurun. Membelah dua bangsa Indonesia itu tidak saling tuduh antar ras, yang satu berbungkus agama, yang satu berbungkus materi jadi takut miskin. Alphabet misalnya, perusahaannya Google, nilainya kalau valuasinya saat ini adalah 600 billion dolar. Tesla itu 300 billion dolar. Apple 1.000 billion dolar atau 8 kali APBN Indonesia. Semuanya jauh di atas APBN Indonesia yang diperebutkan setiap 5 tahunan oleh para politisi yang niatnya katanya untuk rakyat padahal tidak. Makanya kalau Old Mind masih mau jadi pemimpin, paling pol yaitu eker-ekeran APBN. Beda kalau New Mind yang jadi, asli beda. Nggak rebutan APBN, pada rebutan punya proyek bisnis pribadi dan korporasi yang berjalan baik karena mereka nanti bisa dapat pinjaman 5 kali lipat dari nilai aset yang bunganya 0%. Jadi APBN yang dalam setahun nilainya 130 billion atau 1.700 triliun rupiah bisa naik ke 1.000 billion atau 15.000 triliun dengan gampang, tanpa injek kaki rakyat dengan pajak tinggi, tanpa utang IMF, tanpa jual nikel ke Tiongkok. Mengapa bisa? Karena kita tidak mengerjakan apa yang Old Mind lakukan, misalnya menjual nikel mentahan, tetapi nanti nikelnya jadi diolah baterai di Indonesia 100% terlebih dahulu. Finish produknya baterai, bukan nikel smelter. Indonesia jadi raja baterai beneran, bukan ingin jadi raja baterai. Bahkan mobil SMK nanti bertenaga baterai kalau mobil itu nanti muncul. Kalau sekarang kan masih dipingit, namanya juga Satrio Piningit. Karena mobil SMK itu sekali lagi, itu sesungguhnya Satrio Piningit itu aslinya yaitu. Tapi maaf nih ya, kita ada ketakutannya. Apa yang kita takutkan nih kaum New Mind? Yang New Mind takutkan dalam 3 tahun lagi cadangan nikelnya habis dihajar Tiongkok dan kita nggak ada sisa apa-apa. Jadi deh Tiongkok punya cadangan nikel processes untuk 20 tahun ke depan dan jadi raja baterai dunia. Biar deh mimpi kita punya dan mengendalikan baterai. Duh, gemes banget bernegara ini Old Mind, Old Mind. Kok bisa ya pada nggak nyadar bahwa sumber daya alamnya dikerjain pejabat di puncak, bahkan pucuk pimpinan pun nggak sadar dikerjain anak buahnya. Padahal kan tahu untuk jadi negara superpower kita harus ada yang kita dominasi, yaitu dominasi kita harusnya kuasai baterai sebagai komoditas juga sebagai alat tekan. Lah kok Tiongkok yang punya bahan baku dan yang mengendalikannya. Tapi sudahlah, kita cuma bisa menjerit. Ampun Gusti.